Cerita kali ini judulnya Lorong Sekolah yang Terkunci. Jadi, malam itu Ardi dan 3 temannya, Dina, Raffi, dan Sinta, nekat balik ke sekolah setelah jam pelajaran selesai. Alasannya simpel, karena mereka penasaran sama gosip yang beredar kalau ada lorong lama di lantai 3 gedung utama yang udah lama tutup. Katanya, lorong itu ditutup sejak ada siswa yang hilang di sana, bisik Dina sambil membawa senter kecil. Mendengar itu Ardi tertawa. Paling cuma mitos, biar kita nggak naik ke atas. Tapi dalam hati, jantungnya juga ikut berdebar. Begitu mereka sampai, suasana sekolah udah sepi banget. Angin malam bikin pintu-pintu kelas berderit tiap kali terhembus. Pas nyampe ke lantai 3, itu suasananya terasa lebih dingin, lebih sunyi, kayak masuk ke tempat asing. Nah, mereka akhirnya nemu pintu besi di ujung koridor di lantai 3 yang dikunci pakai rantai. Raffi yang tadi iseng buat bawa tang nyoba buka gemboknya, dan entah kenapa rantai itu gampang banget kebuka karena kayak udah karatan puluhan tahun. Nah, pas pintu itu kebuka, bau apek banget langsung keluar, bikin mereka refleks nutup hidung. Sinar dari senter yang mereka pegang nyorot ke dalam. Lorong itu benar-benar panjang banget, gelap dan penuh debu. Tiba-tiba Sinta berhenti jalan. Kalian dengar gak? Katanya. Mereka semua diam. Dari ujung lorong, samar-samar terdengar suara langkah kaki. Pelan, tapi semakin jelas. Jangan bercanda Devi, tegur Adi. Ngiranya Raffi yang sengaja bikin suara. Tapi Raffi justru pucat. Bukan gua, kata dia. Tiba-tiba sinar senter yang Dina pegang berkedip, terus mati. Suasana jadi gelap gulita. Hanya ada suara langkah itu yang terus mendekat ke arah mereka. Karena panik, mereka buru-buru keluar lorong. Tapi pas lihat ke belakang, pintu besi yang tadi kebuka udah ketutup lagi, rapat banget dengan rantai kekunci dari luar. Dan suara langkah kaki berhenti tepat di belakang mereka. Ardi panik banget. Dia langsung mukul-mukul pintu yang udah terkunci dari luar. Siapa ini yang kunyiin? Woi, buka! Dia teriak. Tapi gak ada jawaban satupun. Cuma ada suara napas berat persis di belakang mereka. Akhirnya Dina nekat buat nyalain senter HP-nya. Begitu cahaya nyorot ke arah lorong, mereka semua kaget. Ada sosok berseragam putih abu-abu, rambutnya nutupin muka, berdiri diam banget. Bajunya penuh noda tanah kayak habis dikubur. Sinta langsung nangis. Itu bukan manusia. Sosok itu akhirnya perlahan melangkah mendekat. Setiap langkahnya
bikin lantai kayu lorong berderit kenceng banget. Tapi anehnya, bayangannya gak muncul sama sekali di dinding. Ngelihat itu, Raffi buru-buru narik temennya buat mundur. Ayo kita cari jalan lain cepet. Akhirnya mereka lari di dalam lorong, berharap ada pintu keluar. Tapi semakin jauh mereka jalan, lorong itu terasa kayak gak ada ujungnya. Setiap pintu kelas yang mereka coba buka, semuanya terkunci rapat. Lalu, dari salah satu pintu kelas terdengar suara lirih. "Bantu, aku masih di sini." Karena dengar itu mereka semua berhenti. Suara itu jelas banget, itu suara cewek lembah. "Kayaknya itu suara anak yang hilang dulu deh," kata si Dina. Tapi sebelum mereka bisa buka pintu, sosok berseragam tadi muncul lagi. Tapi kali ini langsung di depan mereka. Padahal barusan ada di belakang mereka. Matanya merah menyala, suaranya parau. "Kalian gak seharusnya masuk ke sini." HP-nya Dina mendadak mati total dan kegelapan menelan mereka semua. Hanya suara napas mereka yang kedengaran dicampur suara lirih cewek tadi. Ardi gemetar. "Kalau kita diem aja, mungkin dia gak bakal nyerang," kata Adi. Tapi suara itu malah makin dekat, lalu hilang begitu aja. Dan tiba-tiba salah satu pintu kelas di lorong kebuka sendiri sambil berderit pelan. Dan dari dalamnya keluar angin dingin banget, kayak nyedot mereka semua buat masuk ke dalam. Mereka yang gak punya pilihan lain selain lari ke dalam kelas itu. Dan begitu mereka masuk, pintu langsung jepret, ketutup. Dan di papan tulis samar-samar muncul tulisan dengan kapur putih. "Aku terkunci di sini sejak 12 tahun lalu." Sinta ngeliat itu langsung teriak histeris. Dina nutup mulutnya biar gak teriak. Dan Raffi maju nyoba buat hapus tulisan itu. Tapi sayangnya kapur itu gak bisa hilang dan malah makin jelas. Lalu muncul bayangan di pojok kelas. Sosok cewek berseragam tadi duduk di bangku belakang, nangis sambil nutup wajahnya. Karena gak ada yang berani, Ardi nekat buat maju dan tanya ke cewek itu, "Lo siapa sebenarnya?" dengan suaranya yang bergetar. Sosok itu pelan-pelan nurunin tangannya, mukanya pucat, matanya kosong. Mulutnya sobek seakan-akan dipaksa buat senyum, dan suaranya bergetar. "Namaku Rani. Aku dulu dikunci lorong ini sama guru yang kalian masih kenal." Mendengar itu mereka semua terdiam. Rani kemudian cerita kalau dulu dia dihukum karena ketahuan kalau dia tahu soal rahasia gelap salah satu guru, dan guru itu marah banget ngurung dia di lorong. Rantai
pintunya dikunci dan Rani gak pernah keluar lagi sampai akhirnya meninggal di sana. Dan sejak saat itu aku terjebak di sini. Aku butuh saksi biar rahasiaku gak hilang, katanya sambil mendekat. Dina yang memberanikan diri. Kita bakal ceritaran, kita janji bakal ungkapin semuanya. Mendengar itu, sosok Rani perlahan memudar. Pintu kelas tiba-tiba kebuka lebar. Mereka lari keluar secepatnya, dan lorong tadinya yang panjang banget mendadak langsung nyambung ke tangga darurat. Dan begitu mereka sampai bawah, mereka lihat pintu besi di ujung lorong udah tertutup lagi, terkunci rapat, seakan gak pernah dibuka. Dan sejak malam itu, mereka sering ngeliat papan tulis di kelas kosong, tiba-tiba ada tulisan, "Janjimu belum tertunaikan," yang artinya arwah Rani masih nunggu janji